Puji Tuhan jikalau di pagi ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama tatap muka di gereja ini, yang sebelumnya berbulan-bulan kita ibadah online di rumah masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus
Tuhan kita menyertai saudara, mulia bagi Bapa. Nats pembimbing kita diambil dari Mazmur 18 ayat 7 yang demikian bunyinya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, apakah pagi ini Bapak, Ibu ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, berikan senyum kiri dan kanan Bapak, Ibu semua. Ya, walaupun nggak kelihatan pakai masker nggak Bapak, Ibu. Dan kita pagi ini akan bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu boleh bertepuk tangan. Kita akan memuji Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat dengan hati yang muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bertepuk tangan memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertapa di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatiku. Kenakan jubah pujian, mari sambut hai Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertapa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertapa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertapa di atas pujian.
Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Yuni. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan yang telah menjauh dariku. Tempat
Mari Bapak Ibu Saudara kita menghampiri Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur kami karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Syukur kami karena kasih-Mu yang luar biasa, yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Terlebih pagi ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu mengubah hidup kami Tuhan, untuk semakin hari semakin lebih baik, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja di mana Engkau tempatkan kami ini. Dengan segala program yang ada, Tuhan Engkau memberkati gereja kami. Beri kami persatuan, kesatuan, membawa gereja Tuhan semakin mencerminkan, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala jemaat-Mu di tempat ini Pak Arson dan keluarga. Beri hikmat marifat surgawi sehingga bisa mengembalakan jemaat-Mu menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa untuk para lansia yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, walaupun di usia senja mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Terlebih berdoa untuk mereka yang lemah tubuhnya Tuhan. Buat Mak Wayah Tuhan yang sekarang ini terbaring sakit Tuhan, tidak bisa bangun. Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau memulihkan Mak Wayah. Engkau menyembuhkan dia dengan total. Terima kasih Tuhan untuk Mbak Suwarsih juga Tuhan. Pemulihan yang dari Tuhan terjadi atas hidupnya. Pemulihan terjadi dalam kehidupan Mbak Suwarsih. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk Mak Erni yang pagi ini juga boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan kami di Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Indonesia dipulihkan. Biarlah Indonesia semakin hari semakin memuliakan akan nama Tuhan. Berdoa untuk aparat pemerintahan, mereka yang Engkau tempatkan sebagai pemimpin bangsa ini. Beri mereka hikmat, marifat surgawi, sehingga dapat memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang lebih baik. Berdoa untuk para aparat keamanan yang berjaga atas bangsa dan negara kami. Beri mereka kesabaran, bertindak dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka yang melayani di bidang medis Tuhan, Engkau beri juga mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga semua yang terjadi atas bangsa Indonesia ini boleh untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Dan doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau sempurnakan dalam doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Ibu Yuni yang telah memimpin di dalam doa syafaat. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita biarlah setiap firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini boleh tertanam di hati kita masing-masing dan boleh dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dan kita menyiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Aku datang dan bersujud. Rasakan
sujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat sehingga dapat beribadah bersama. Ini setelah 9 bulan lamanya, kurang lebih ya, baru pertama kali lagi khotbah di mimbar. Setelah beberapa lama harus menonton diri sendiri berkhotbah untuk diri sendiri. Jadi kalau khotbah itu kadang saya nonton, saya dikhotbahin oleh diri sendiri. Tapi pagi ini bersyukur bahwa kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Untuk itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah memelihara kehidupan kami semua sampai pada hari ini. Terima kasih berkat Tuhan bagi kami dipelihara dengan sehat, cukup makan dan minum. Kami sungguh mensyukurinya semata-mata karena anugerah-Mu. Kami mau kembali mendengarkan sabda firman Tuhan pagi ini. Berbicaralah buat kami lewat hamba-Mu. Hamba penuh keterbatasan, salah dan dosa. Tapi hamba berdoa, hamba mohon anugerah-Mu supaya benih firman Tuhan yang adalah kudus itu hari ini hamba wartakan dalam anugerah-Mu supaya kami yang mendengarkan dan kami yang menyampaikan, kami sama-sama memperoleh berkat dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya membuka Alkitab kita bersama dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Kita akan membaca ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-39. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-39. Saya membacakan dan Bapak Ibu silakan perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel, ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan.
Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ia ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah yang diruntuhkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membawa Bapak Ibu bernostalgia pada sekitar tahun 70, 80 dan 90. Saya percaya bahwa banyak di antara Bapak Ibu yang tahu menulis surat atau mengirim surat. Mak Ani pernah ngirim surat, Mak Ani? Ke siapa, Mak? ke bendahara, ke siapa lagi? Surat yang lebih privat lah. Surat kepada kekasih hati misalnya. Pernah, Mak? Oh, enggak pernah. Waduh, ini. Nah, ini Ciwawa pernah nulis surat ke Komarianto? Pernah enggak? Ya? Ke mantannya. Aduh. Bu Indro pernah nulis surat, Bu Indro? Wah, ini. Pak Indro pernah nulis surat juga? Belas orang pernah. Wah, ini. Berarti saya bingung, zaman dulu orang berkomunikasi tatap-tatapan kali ya kalau ketemu ya. Tapi saya yakin bahwa ada banyak orang di antara kita yang pernah nulis surat. Pada zaman tahun 70, 80, 90-an. Sebelum ada ponsel yang mempermudah segala sesuatu. Bapak Ibu, tahukah dalam sejarah persuratan dunia ada surat yang memiliki waktu rekor paling lama sampai ke tujuannya? Surat itu dikirim tahun 1919, tiba tahun 2008. 89 tahun surat itu baru sampai ke tujuan rumah orang yang dituju. Kejadiannya di Inggris, Bapak Ibu, ada sebuah rumah yang dibeli oleh seseorang dan dia merenovasi rumah itu dan dia menemukan satu surat di kotak pos tertanggal tahun pengirimannya tahun 1919 dan isinya adalah undangan pernikahan. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan orang yang mengundang ketika surat itu tidak pernah sampai kepada yang diundang. Ada perasaan kecewa, apalagi mungkin yang diundang itu adalah orang yang begitu berharga dalam kehidupan sang pengantin. Mungkin orang yang pernah menolongnya, mungkin orang yang pernah memberi pertolongan, memberi nasihat, atau mungkin sahabat baiknya. Tetapi surat itu tidak pernah nyampai dan tidak pernah muncul di hari pernikahannya.
Bapak Ibu, komunikasi zaman itu begitu sulit. Tetapi hari ini kita menemukan satu terobosan yang luar biasa. Hanya dengan ujung jari kita dapat berkomunikasi dengan siapapun. Di detik yang sama ketika kita membagikan informasi, menelpon di belahan dunia manapun, maka kita bisa berkomunikasi saat itu juga. Baik, apalagi kalau sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi, ada Ome TV, di mana Bapak Ibu bisa cari pasangan hidup dengan orang di seluruh dunia. Siapa saja, saling sapa menyapa, dan kemudian banyak orang yang menemukan jodoh juga di sana. Teknologi membantu memberikan jawaban dengan mudah. Sekarang semua hal kita bisa dapatkan di ujung jari Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sejenak firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini, Allah mendengar semuanya. Allah mendengar semuanya. Bapak Ibu, baru saja dikisahkan bahwa ada seorang nabi yang bernama Elia harus berhadapan dengan 450 nabi asing. Nabi Baal yang pada waktu itu sama-sama bertaruh nasib di depan orang Israel. Ya, sudah banyak dikotbahkan tentang ini, tapi saya ingin membawa Bapak Ibu tidak lagi membahas soal bagaimana Elia harus melawan dan seterusnya. Tapi saya ingin membawa Bapak Ibu tentang bagaimana Allah mendengar semuanya. Bapak Ibu dikisahkan, saya highlight aja cepat bahwa ya sama-sama Elia meminta untuk kemudian adu. Kalau zaman sekarang pilkada ada adu debat, zaman itu untuk membuktikan siapa Tuhan sebenarnya, siapa Allah sebenarnya, Elia 1 lawan 450. Seperti layaknya hari ini seorang nyai melawan 800 orang kira-kira. Yang sementara terjadi hari ini. Dia berdiri, dia tantang mereka semua. Silakan berikan sama-sama kepada kami korban, sama-sama 1+1. Silakan dirikan mezbahmu, tapi syaratnya tidak boleh ada api yang kau taruh di situ. Ayo kita sama-sama. Wah, Bapak Ibu, kemudian singkat cerita, nabi-nabi Baal itu mempersembahkan korban. Sampai pada waktu siang hari mereka mulai kerasukan. Mereka mulai berdoa dengan cara mereka pasang semua cara untuk mengundang Allahnya, tapi Allahnya tidak datang. Allahnya tidak dengar. Kemudian Elia mulai ngece mereka. Ayo, mungkin Tuhanmu itu lagi tidur. Mungkin Tuhanmu lagi jalan-jalan. Mungkin Tuhanmu lagi sibuk. Dia lagi masak, dia lagi ngapain. Pokoknya semua disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata sampai pada sore hari demikian juga. Lalu kemudian di bagian yang lain dari cerita ini, Elia mengambil bagiannya. Dia ingin membuktikan bahwa Allahnya hidup, bahwa Allah mendengar seruan umatnya, mendengar seruannya. Maka dia tidak cukup meletakkan korban di atas mezbah, tetapi dia bilang silakan tuangin air yang banyak. 1 buyung, 2 buyung, 3 buyung sampai parit di pinggirnya. Yang seharusnya itu tempat wadah darah, kalau nanti korban itu disembelih nanti darahnya biar nggak kemana-mana. Semua penuh dengan air. Dan Elia berdoa saat itu Bapak Ibu, dan Allah menjawab. Api dari langit turun menjambar. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Elia menang atas para nabi Baal. Tapi pagi ini saya tidak akan membahas banyak soal Elia, tapi saya ingin membahas Bapak Ibu, bahwa Allah dalam keadaan tertentu sangat peduli, sangat mendengar setiap doa, setiap keluh kesah, setiap persoalan yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu, Elia berhadapan dengan kondisi kritis. Dia 1 orang melawan 450 orang. Kalau dia gagal, maka orang Israel juga berhenti percaya kepada Tuhan. Maka Elia akan pasti disembelih oleh 450 nabi Baal, karena dia dituduh punya Allah yang palsu. Elia berhadapan dengan kondisi yang begitu genting. Tapi dia tahu kepada siapa dia datang. Dia tahu kepada siapa dia bicara. Dia tahu kepada siapa dia memohon. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang sudah menunjukkan banyak kuasanya kepada dia. Sehingga dia begitu yakin bahwa Tuhan menolong kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kalau Bapak Ibu melihat Alkitab, Bapak Ibu akan berkata begini, kok
Elia enak ya, punya persoalan begitu berdoa kepada Tuhan, jam itu juga, hari itu juga kalau dihitung ketika dia mulai berdebat atau mulai tanding dengan nabi-nabi Baal itu mungkin taruhlah pagi. Dia berdoa baru sesudah ya taruhlah jam-jam 2 siang dia berdoa sampai mau ini baru hari itu saja dia berdoa, Tuhan langsung jawab. Seketika itu Tuhan jawab. Lalu saya sudah berdoa 10 tahun. Saya sudah berdoa 4 bulan. Saya sudah berdoa 1 tahun ini untuk satu pokok doa. Tuhan kok tidak datang-datang menjawab. Apakah Tuhan tidur? Apakah Tuhan jalan-jalan? Apakah Tuhan gak peduli dengan saya dengan persoalan berat yang saya hadapi hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu pun pagi ini Bapak Ibu akan temukan jawabnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita dari Mazmur 118 ayat yang kelima. Mazmur pasal 118 ayatnya yang kelima. Saya membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Mazmur 118 ayat yang kelima berbunyi demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak Ibu, tidak setiap doa Bapak Ibu dijawab dengan apa yang Bapak Ibu maui di dalam doa. Tapi doa yang dijawab Tuhan adalah Tuhan memberikan kelegaan. Bapak Ibu, kesesakan itu dalam bahasa Ibrani berarti ruang yang sempit. Lalu kemudian memberi kelepasan dalam bahasa Ibrani berarti beralih ke ruangan yang lebih besar. Bapak Ibu, ketika sejak kecelakaan di Tawamangu, jadi sebenarnya dari Ambon, jadi saya pernah naik sepeda motor dan jatuh, kepala terbentur di aspal, dan kemudian waktu main sepak bola di Tawamangu sama kejadian, jatuh dan saya harus dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Analisa dokter saya mengalami geger otak ringan, sehingga ada oksigen yang dipasok ke otak tidak berjalan dengan baik. Lalu orang tua saya dikirimi surat untuk kemudian memberitahu bahwa saya sakit. Dan itu menyebabkan setiap kali saya ada di satu ruangan yang sempit atau satu ruangan yang penuh sesak, maka saya dengan mudahnya pingsan. 2 kali saya pingsan. 1 kali ketika saya mengunjungi seorang jemaat di rumah sakit. Biasa kalau rumah sakit yang yang kelas ekonomi itu ya banyak orang sekali, dan waktu itu memang jam kunjungan sehingga ketika saya masuk orang begitu banyaknya. Di semua sal penuh dan pasokan oksigen begitu kurang. Sehingga Bapak Ibu, saya baru berdoa separuh jalan, belum sampai amin saya sudah pingsan. Geblak ke bawah dan kemudian orang udah pada bingung, dan kemudian saya dibawa keluar, kira-kira mungkin 5 menit sesudah itu saya siuman kembali karena pasukan oksigennya diperoleh kembali. Yang kedua, saya mendoakan seorang janda sudah tua di samping Sriwedari, di samping lapangan sepak bola di Solo. Rumahnya kecil sekali. Bapak Ibu, saking kecilnya ya mungkin kalau tidur selonjor aja enggak bisa. Kamarnya itu mungkin harus tekuk kaki. Dia sedang sakit dan saya mendoakan. Waktu itu tidak banyak orang, tapi karena ruangannya sempit, berdoa sama Bapak Ibu. Baru separuh jalan, saya pingsan. Gedebuk, jatuh, kena pintu. Dan kemudian karena mungkin teman-teman sudah pengalaman, ini saya harus dibawa keluar. Dan kemudian saya dibawa keluar dari situ, saya mendapatkan kelegaan kembali. Nah, Alkitab itu memberi gambaran demikian ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi kondisi yang sulit, yang sesak dalam hidup. Maka ketika Bapak Ibu berdoa dalam kondisi sesak itu, maka Tuhan mengalihkan Bapak Ibu dari ruangan yang sempit kepada ruangan yang lebar. Ketika Bapak Ibu berkata amin, harusnya ada kelegaan. Jadi ukuran Tuhan menjawab doa bukan sekedar persoalan Bapak Ibu selesai. Tetapi bagaimana Bapak Ibu lega. Napas lega ketika amin, ketika menaikkan doa-doa Bapak Ibu Saudara semua. Jadi pastikan Tuhan menjawab Bapak Ibu itu ketika Bapak Ibu berkata, dalam nama Tuhan Yesus aku menyerahkan semua doa ini kepadamu. Amin. Lalu napasnya gini.
Lalu kemudian ada damai sejahtera yang belum pernah Bapak Ibu dapatkan. Ya itu. Tuhan sudah jawab. Sekalipun utang Bapak Ibu mungkin masih banyak. Persoalan Bapak Ibu belum selesai. Tapi kalau Tuhan memberikan kelegaan itu tanda Tuhan sudah jawab doa Bapak Ibu. Sebab Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan aku berdoa dan Tuhan telah menjawab doaku dengan memberikan kelegaan kepadaku. Jadi jangan pernah mengukur doa dijawab Tuhan hanya kalau persoalan Bapak Ibu selesai. No. Tuhan jawab doa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengalami sebuah kelegaan dalam hidup Bapak Ibu. Ketika buka mata dan mengaminkan doa Bapak Ibu, damai sejahtera itu datang kepada Bapak Ibu saudara semua. Jadi Allah mendengar doa Bapak Ibu dan menjawabnya ketika damai sejahtera itu datang kepada Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Allah mendengar setiap doa kita ketika kelegaan datang dalam hidup Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu di dalam kesesakan dan ketika Bapak Ibu berdoa, Allah memberikan kelegaan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara Allah mendengar doa Bapak Ibu? Doa Bapak Ibu itu ditaruh di tempat spesial. Bapak Ibu nggak tahu ya selama ini kalau Bapak Ibu doa itu taruhnya di mana, Tuhan tampung di mana. Kalau Mazmur pernah berkata begini, air mata kita itu Tuhan tampung di kirbatnya Tuhan. Tuhan sangat sayang tiap tetesan air mata Bapak Ibu kalau berdoa itu air mata turun itu nggak disapu tangan Bapak Ibu, bukan. Tuhan tampung di kirbat Tuhan, itu kata Tuhan. Tapi pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu tahu di mana Tuhan menampung doa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mari buka Alkitab. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa kalau doa sampai hari ini masih belum Tuhan jawab, itu Tuhan tampung di situ. Ya, Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8. Siapa yang sudah ketemu tolong bantu saya supaya cepat untuk membacakannya. Bapak Ibu, Tuhan simpan di cawan emasnya Tuhan doa-doa Bapak Ibu itu. Lu jangan main-main Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu doa, Tuhan sudah berikan kelegaan. Lalu kalau Bapak Ibu belum dijawab doanya dalam bentuk real, yakinlah Tuhan tampung doa Bapak Ibu itu di situ. Di tempat wadah emas seperti kemenyaan yang harum. Tuhan simpan di situ. Kenapa pakai acara simpan Tuhan? Nanti kita akan lihat jawabannya. Sebab seringkali Tuhan tidak secepat menjawab doa kepada Elia. Tetapi Tuhan memberikan delay waktu. Cukup waktu untuk kita belajar berharap kepada Tuhan. Supaya kita tidak jadi anak yang gampangan. Yang sekali mengacungkan tangan lalu Tuhan kasih kepada kita. Tidak, Tuhan mengajarkan kita supaya kita terus berharap dan percaya kepadanya. Maka doa-doa yang Bapak Ibu naikkan kepada Tuhan, Tuhan tampung di cawan emasnya Tuhan. Oh Bapak Ibu, luar biasa loh Tuhan kita itu. Jadi kalau hari ini di antara kita yang berdoa, Tuhan tampung, Tuhan langsung taruh di cawan emasnya Tuhan. Dan itu berbau harum. Tapi catatannya, Bapak Ibu lihat ayat yang belakang, bagian akhirnya. Itulah doa orang-orang yang mana? Jadi kalau doa Bapak Ibu yang tidak jaga mulut untuk bicara kotor, jangan pernah mimpi doamu ditampung di sana. Karena doa yang ditampung itu punya orang kudus yang bicaranya baik. Yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang jahat dari mulut. Nah doa itu yang disimpan di situ. Jadi kalau Bapak Ibu masih suka mencaci orang lain, suka maki orang lain, mungkin yang di Bapak Ibu lihat hari-hari di luar sana, orang dengan mudah mencaci maki orang lain, kasih kata-kata yang menghina derajat orang lain dan seterusnya. Jangan pernah mimpi doanya ditampung di situ, karena doa yang ditampung di cawan emasnya Tuhan adalah doa orang-orang yang kudus. Jadi kalau sudah habis berdoa, mulut masih suka maki, jangan pernah mimpi. Doa itu ditaruh di tempat sampah. Bukan di cawan emasnya Tuhan. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, wah Pak, kalau gitu saya berdoa ya doa ya begitu ya, doa saja ya. Jangan main-main, doa Tuhan tampung dalam cawan emasnya Tuhan. Tapi catatan doa yang ditampung di situ adalah
orang-orang yang menaikkan doanya adalah orang-orang yang kudus, yang mau menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan mendengar segala doa, segala yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi Dia menjawab doa kita sesuai kehendaknya. Mari buka Alkitab kita 1 Yohanes 5 ayat 14. Ayat yang terakhir ini. 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-14. Ya, minta tolong lagi sukarelawan, siapa yang bersuara keras bisa tolong bantu supaya bisa dibaca dengan cepat. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Karena saya sudah ketemu, saya bacakan kepada Bapak Ibu saja. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi jangan pernah berdoa keinginan Bapak Ibu sendiri. Biarlah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa yang sesuai dengan kehendaknya. Kalau bukan kehendaknya, Dia tidak akan pernah menjawabnya. Maka Tuhan Yesus pun sadar itu. Maka di akhir doa ketika tekanan berat datang di Taman Getsemani, Dia masih bisa mengakhiri doanya dengan berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendakmu saja yang jadi." Padahal kalau mau dibilang dia juga mengalami tekanan yang begitu berat. Yang tidak kalah berat dengan yang dialami oleh Elia pada masa perjanjian lama. Yesus berhadapan dengan kondisi di mana dia sadar betul bahwa besok dia harus mati. Dia harus disalib. Dia harus mengalami banyak aniaya. Sampai keringatnya berubah menjadi darah. Karena pembuluh darahnya pecah karena ketakutan. Layaknya sebagai manusia biasa. Tapi dia sadar. Kalau boleh, nah ini. Keinginannya Yesus tuh. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu kehendaknya Yesus. Tapi kehendak Bapa tidak begitu. Kamu tetap harus mati. Maka yang dijawab Tuhan bukan keinginannya Yesus. Padahal itu anak yang dikasihinya loh Bapak Ibu. Tuhan masih bisa menjawab doa. Tidak sesuai dengan apa yang Yesus maui waktu itu. Kan kalau Yesus mau bilang kan, Bapak ne ento ojo aku mati, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ne iso aku ojo matilah, ne bahasa cawan ini janganlah. Tapi dia sadar. Ketika dia berdoa, dia tahu kehendak Bapaknya yang terjadi, maka dia berkata, tapi bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu saja yang jadi. Maukah kita demikian? Ataukah selama ini kita berdoa, kita mendesak Tuhan agar keinginan kita yang dipenuhi Tuhan. Kita datang dan tolong Tuhan, Tuhan gak suka ini doaku, tolong dijawab Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi kita lupa menyerahkan kehidupan kita dan biar saja kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan mendengar semua doa Bapak Ibu. Doa yang dijawab Tuhan, ukurannya kalau kita mengalami sebuah kelegaan. Ketika kita selesai berdoa, ukuran Tuhan menjawab doa, lega datang dalam hidup kita. Yang kedua, Dia peduli dengan setiap doa Bapak Ibu. Dia tampung di wadah yang luar biasa indah. Doa-doa kita ditampung di sana. Tapi catatannya, doa yang ditampung di sana adalah orang-orang yang kudus, yang mau menjaga hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau bukan kehendak Tuhan dan kehendakmu sendiri yang engkau pingin dan kita pingin Tuhan jawab. Tapi Tuhan bilang ini bukan yang terbaik buatmu. Angkat tangan saja dan berkata, Tuhan, aku ikut kehendakmu. Tuhan mau yang A, aku ikut yang A. Sekalipun keinginanku B. Tapi karena Tuhan yang bilang A, saya tunduk dan saya ikut apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan mensyukuri berkat-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami. Tapi kami juga sadar sungguh. Ukuran doa yang dijawab adalah ketika kami memperoleh kelegaan. Setiap kali
Kami berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sulit dan kami membawanya di dalam doa-doa kami. Engkau memberikan kelegaan kepada kami. Kami juga sadar Tuhan bahwa ketika doa kami dibawa di hadirat-Mu, Tuhan mengatur waktu untuk menjawab setiap doa kami seturut kehendak. Dan doa-doa kami ditampung di dalam wadah emas yang Tuhan sediakan. Kami sadar juga Tuhan, ajarkan kami supaya kami hidup dalam jalan-jalan firman-Mu. Jadikan kami suci dan kudus supaya doa-doa kami tidak terhambat dan tidak ditaruh di tempat yang lain. Tetapi doa-doa kami ditaruh di tempat yang luar biasa indah. Wadah emas yang begitu luar biasa. Dan kami juga sadar bahwa ketika kami berdoa, bukan kehendak kami yang kami paksakan untuk dijawab, tapi biar kehendak-Mu saja yang jadi dalam setiap hidup kami. Dan kami mau mengangkat tangan kami dan berkata, jadilah kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berhenti bicara, tapi biarlah firman-Mu terus menjadikan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon perhatiannya sejenak untuk kami bacakan Warta Gereja Minggu 22 November 2020. Pertama-tama kami atas nama Majelis dan Jemaat GKM Ikrasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dalam pelayanan selanjutnya. Hari Minggu, kebaktian umum akan tetap diadakan ibadah offline seperti ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yunus dari GITJ Bucu dengan liturgos Bapak Aan, LCD Saudari Priska, doa syafaat Saudara Philip, dan warta gereja Ibu Ida. Persembahan yang masuk pada kebaktian Minggu 15 November 2020 adalah kolekte sebesar Rp1.675.000, persembahan syukur NN 500.000, perpuluhan NN 1 juta, 3016 300.000, NN 100.000, NN 10.000, NN 1 juta. Perpuluhan untuk pembangunan dari NN sebesar 10 juta. Dan untuk semua persembahan yang masuk, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, dan nanti untuk pengakuan iman rasuli dan berkat rasuli akan dipimpin oleh Bapak Arson. Apabila ia jatuh
undang Bapak Ibu untuk berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan pagi ini, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Arahkan hati dan tangan Bapak Ibu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan ini dengan iman kita berkata, amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak dan Roh Suci.